Pangeran Guru di Palembang bersama 24 muridnya berangkat ke Cimanuk dengan tujuan untuk menguji kesaktian Endang Dharma. Tetapi di Cimanuk ke-24 murid Pangeran Guru beserta Pangeran Guru dapat dikalahkan Endang Dharma. Cacing TV dengan bangga mengangkat sebuah cerita perjalanan sang Pangeran Salawe dengan judul Komplek Makam Pangeran Salawe. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, bagi sebagian masyarakat Indramayu mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah berkunjung ke situs makam Salawe. Situs makam ini sudah menjadi cagar budaya dan sejarah penting bagi orang Indramayu. Situs makam ini diberi nama Makam Salawe karena Salawe dalam bahasa Jawa artinya 25. Makam yang terletak di Desa Sindang Indramayu ini jumlahnya ada 25 makam dan masih terawat dengan rapi. Komplek makam Pangeran Salawe berada di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang. Morfologis dengan berupa dataran rendah dengan ketinggian sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Dahulu daerah di sekitar komplek makam ini dialiri sungai Cimanuk. Sejak dibangun bendungan di Bangkir, aliran sungai dialihkan. Litologi daerah merupakan persebaran batuan hasil endapan sungai muda berupa pasir, danau, dan lempung coklat. Komplek makam berada pada pemakaman umum. Sebelah barat dan utara komplek makam merupakan perkampungan, sedangkan sebelah selatan dan timur merupakan pemakaman umum. Komplek makam berada pada sebidang tanah dengan luas 320 meter persegi, berpagar tembok berukuran 20 kali 16 meter dengan tinggi 1,5 meter. Untuk memasukinya melalui jalan masuk dilengkapi kelir atau rana yang terdapat di sisi barat. Keadaan sekarang merupakan hasil pembenahan atau pemugaran yang dilakukan pada bulan Juli tahun 1976. Di situs tersebut terdapat 24 kuburan yang terbagi dalam 4 blok. Blok yang pertama terletak pada bagian barat laut. Komplek terdiri 4 kubur dengan jirat berundak. Kuburan tokoh utama yaitu Pangeran Guru Wiryanata Agama yang dipercaya berasal dari Palembang, terletak pada bagian paling utara blok 1 atau kubur nomor 1. Di sebelah selatannya, kuburan nomor 2 dipercaya sebagai kuburan Endang Dharma Ayu. Blok kedua terletak di sebelah timur. Blok 1 terdiri dari 8 kuburan tanpa jirat, kuburan nomor 5 sampai nomor 12. Sedangkan blok 3 terletak di sebelah selatan. Blok 2 terdiri 2 kuburan yang juga tanpa jirat, kuburan nomor 13 sampai nomor 14. Blok 4 terletak di bagian paling selatan komplek, terdiri dari 10 kuburan. Kuburan nomor 24 dilengkapi jirat berundak. Kuburan nomor 23 dilengkapi nisan ganda berhias motif flora dan geometris berupa bintang dengan sudut 8. Di dalam komplek makam terdapat beberapa pohon tua, yaitu pohon asam dan pohon sawo kecik.
Pada sudut tenggara terdapat pohon rotan. Menurut cerita, pohon rotan tersebut merupakan tongkat Pangeran Guru Wiryanata Agama yang dikubur dan kemudian tumbuh. Sebagian para peziarah ada yang mengeramatkan, sehingga sepulang dari ziarah akan mengambil sekerat rotan untuk dijadikan azimat. Cerita mengenai Pangeran Selawe pada intinya yaitu berkaitan dengan keberadaan Endang Dharma di Cimanuk. Hal ini didengar oleh Pangeran Guru di Palembang. Bersama 24 muridnya berangkat ke Cimanuk dengan tujuan untuk menguji kesaktian Endang Dharma. Tetapi di Cimanuk ke-24 murid Pangeran Guru beserta Pangeran Guru dapat dikalahkan Endang Dharma. Mengenai tokoh Endang Dharma, Babad Dermayu menerangkan bahwa Endang Dharma mempunyai nama lain Ratna Gumilang, Ratu Sakti, dan Mas Ratu Gandasari. Purwaka Caruban Nagari menyebutkan bahwa Mas Ratu Gandasari adalah adik Fadilah Khan, putra Maulana Mahdar Ibrahim bin Malik Ibrahim. Dengan demikian, Endang Dharma adalah cucu Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan mengenai Pangeran Guru, Babad Dermayu menerangkan bahwa dia adalah orang Jawa yang bermukim di Palembang. Pangeran Guru mempunyai nama lain Aryadila, putra Wikramawardhana, Raja Majapahit yang ditugaskan sebagai gubernur di Palembang. Mengenai Aryadila, sejarah Banten menceritakan bahwa di Majapahit terdapat wanita jelmaan raksasa yang dijadikan selir oleh Raja Majapahit. Ketika wanita tersebut mengandung, makan daging mentah dan kemudian berubah wujud ke bentuk semula. Karena takut ketahuan, wanita tersebut melarikan diri dan melahirkan anak dengan diberi nama Kidila. Setelah dewasa, Kidila ke Majapahit dan dapat diterima raja. Kidila diberi nama Arya Damar dan kemudian diangkat sebagai wakil raja di Palembang. Babad Tanah Jawi menceritakan bahwa Raja Majapahit menghadiahkan salah satu selirnya kepada Arya Damar, seorang putri Cina yang dalam keadaan hamil. Di Palembang, putri Cina tersebut melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Pata. Sedangkan dengan Arya Damar juga mempunyai anak laki-laki yang bernama Raden Husain. Cerita tentang asal-usul Raden Patah menurut Babad Demak juga berkaitan dengan Arya Damar. Diceritakan bahwa Arya Damar adalah anak angkat Brawijaya yang ditugaskan sebagai adipati di Palembang. Arya Damar selain diberi jabatan juga diberi putri Cina untuk diperistri. Putri Cina tersebut adalah salah satu selir Brawijaya. Ketika mendapatkan putri Cina dalam keadaan mengandung anak Brawijaya, di Palembang putri Cina melahirkan anak diberi nama Raden Pata. Berdasarkan berbagai sumber yang ada, dapat diduga bahwa Pangeran Guru atau Aryadila juga bernama Arya Damar, seorang kerabat dekat, anak atau sepupu Raja Majapahit, yang dipercaya menjadi wakil Majapahit atau adipati di Palembang. Ia juga ayah angkat Raden Patah. Baik sejarah Banten maupun Babad Tanah Jawi tidak menceritakan kematian Arya Kidila. Hanya Babad Dermayu yang menceritakan kematian Pangeran Guru atau Aryadila karena perang melawan Endang Dharma. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah tentang Pangeran Selawe. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan atau ingin melengkapi cerita ini, silakan tuangkan di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama, tokoh, ataupun tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.